お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 488 kita diperlihatkan pada sosok Kurosaki Ichigo yang tengah berhadapan dengan ketua pemburu Wonder Bridge, yaitu Killjoy Obi. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Awal chapter 489 ini memperlihatkan tengah berkumpulnya para wakil kapten di depan markas Gotei 13. Sembari mereka menunggu rapat para kapten, wakil kapten divisi 3 Izuru Kira tampaknya mulai ingin berdiskusi dengan para wakil kapten yang lain. Di sana Izuru Kira berpendapat bahwa ada satu kejadian janggal yang tidak terkait dengan dua kejadian sebelumnya. Selain lenyapnya para Hollow dan pemberontakan yang memang saling terkait, Kira menganggap hilangnya orang-orang Rukongai bukanlah disebabkan oleh orang yang sama. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilaporkan oleh divisi 12, Kira pun mencoba bertanya pada yang lain apakah ada di antara kalian yang menyelidiki di luar kawasan distrik 50. Seketika wakil kapten divisi 11 Yachiru menyebutkan bahwa partnernya Ikkaku dan Yumichika berhasil menemukan jejak kaki dan jejak sandal yang berkumpul di distrik 64. Mendengar hal itu, Kira pun berpendapat bahwa menurut statistik, selama 550 tahun terakhir, di luar kawasan distrik 59 tidak ada warga yang memakai sandal. Yang ada, mereka selalu memakai baju goni dan bertelanjang kaki. Beberapa wakil kapten lain pun tampak begitu terkejut saat mendengar penjelasan dari Kira. Seolah meragukan hasil kesimpulan divisi 12 yang merujuk pada satu hal, membuat Kira pun menanyakan pada wakil kapten divisi 12 Nemu Kurotsuchi. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kapten Mayuri. Lantas hal itu pun membuat Nemu menjawab bahwa Kapten Mayuri tidak pernah memberitahukan hal itu. Yang dia yakini hanya satu, bahwa kaptennya tidak melakukan satu kesalahan pun. Di sisi lain, kita pindah ke Hoikomundo, di mana saat itu Kurosaki Ichigo bersama Nel tengah berhadapan dengan Killjoy Obi. Sementara itu, tampaknya Killjoy Obi sudah mengetahui identitas Ichigo. Hal itu dia sampaikan sendiri bahwa nama Ichigo masuk ke dalam data informasi yang diberikan oleh sang raja. Data tersebut mengatakan bahwa Ichigo adalah potensi khusus dalam perang yang harus segera ditangani. Mendengar hal itu, sambil mengingat pertarungan sebelumnya melawan Ivan, kini Kurosaki Ichigo pun mulai menyadari bahwa dirinya tengah menjadi sasaran kelompok Wonder Bridge. Kemudian setelah itu, tiba-tiba saja para bawahan Killjoy Obi muncul dan mencoba menyerang ke arah Ichigo. Sepertinya serangan itu menandakan bahwa pertarungan Ichigo kini sudah dimulai. Saat lawannya melakukan sebuah serangan, seketika Ichigo merasa bahwa gerakannya itu sama seperti yang dilakukan oleh Ishida. Dikeluarkannya sebuah kalung berlambang Quincy dan mulai melancarkan serangan, membuat Ichigo tidak berkutik dan terkena serangan itu. Ichigo yang terkejut dengan serangan itu pun lantas bertanya, apakah kalian ini adalah seorang Quincy? Dengan tegas sambil melepaskan pedangnya ke arah Ichigo, Killjoy Obi pun menjawab bahwa dirinya memanglah seorang Quincy. Kita bergeser ke dalam markas Wonder Bridge. Saat itu terlihat sang raja tengah menerima laporan bahwa saat ini Kurosaki Ichigo tengah bertarung melawan Killjoy Obi di Hoikomundo. Mendengar hal itu, sang raja pun mulai beranjak dari kursi singgasananya dan berkata, entah apa yang membuat Ichigo pergi ke Hoikomundo, tapi yang jelas ini adalah waktu yang sempurna untuk menguasai Soul Society. Kemudian sang raja pun mulai menyuruh anak buahnya untuk segera memberitahu semua Stand Reader bahwa sebentar lagi Wonder Bridge akan segera menginvasi Soul Society. Dari sini aku berasumsi apakah sang raja ini takut pada Ichigo ataukah ada sesuatu yang sedang dia tunggu seperti halnya Aizen Tempo dulu. Sementara itu kita pindah ke dalam markas Gotei 13. Saat itu memperlihatkan Mayuri Kurotsuchi tengah beradu argumen dengan Komandan Yamamoto. Di dalam percakapannya diungkapkan oleh Mayuri sendiri bahwa hilangnya warga Rukongai bukanlah ulah para Quincy, melainkan itu semua ulah Kapten Mayuri sendiri beserta anggota divisi 12. Hal itu dilakukan rupanya semata-mata untuk memperbaiki keseimbangan roh akibat lenyapnya para Hollow yang dilakukan oleh para Quincy.
Lantas alasan yang diberikan Mayuri itu pun membuat Yamamoto mengerti. Namun baginya akan lebih baik jika hal itu dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu. Di sana Yamamoto menganggap jika saja Institut Penelitian dan Pengembangan bisa bertindak lebih cepat, mungkin situasinya tidak akan seburuk ini. Seakan tidak mau disalahkan, Kapten Mayuri pun mencoba menyelanya. Dengan tegas Mayuri menunjuk Komandan Yamamoto lah yang harus bertanggung jawab atas masalah yang saat ini terjadi. Karena saat itu 1000 tahun yang lalu, Komandan Yamamoto gagal untuk membunuh orang itu. Tampaknya orang yang dimaksud itu adalah orang yang saat ini menjadi raja bagi pasukan Wonder Ridge. Perlahan di akhir chapter 489 ini, identitas dari sang raja mulai terungkap. Sepertinya dia memiliki sejarah yang sangat panjang bersama Yamamoto. Dendam panjang selama 1000 tahun, Quincy yang tidak dibunuh Genryusai sekarang mulai menyerbu Soul Society. Terlihat sepertinya kali ini Wonder Ridge akan mulai menyerbu Soul Society dengan kekuatan penuh. Bersama seluruh pasukan Stand Ritter yang tampaknya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Saat itu mereka tengah berjalan ke arah gerbang matahari. Kita bergeser ke pertarungan Ichigo melawan Kyuubi Oppie di Hoikomundo, di mana saat itu Kyuubi Oppie tengah kegirangan karena serangannya mampu mengenai Ichigo dan Nel di udara. Akan tetapi saat dirinya melihat Zanpakuto Ichigo jatuh terlempar ke pasir, seketika dia pun memalingkan mukanya ke arah Ichigo. Dan terlihat jelas rupanya Ichigo mampu menahan serangan panah milik Kyuubi Oppie dengan tangannya. Ichigo pun seketika langsung mencoba membalikkan serangan itu yang akhirnya membuat sebuah ledakan di sekitar Kyuubi Oppie. Kemudian setelah itu, tiba-tiba muncul Orihime dan Sado sambil berteriak ke arah Ichigo. Melihat hal itu pun Ichigo segera menyerahkan Nel pada Orihime dan menyuruh mereka untuk menjaganya. Untuk waktu sesaat, tiba-tiba saja sebuah serangan 6 panah tengah menuju ke arah Ichigo. Ichigo yang melihat hal itu pun langsung melepaskan serangan kuat untuk menghalaunya. Kemudian setelah itu, terlihat di balik abu pasir yang masih bertebaran, tampaknya Kyuubi Oppie tidak mendapatkan luka sedikit pun atas serangan balik yang sebelumnya dilancarkan Ichigo. Kemudian pada saat Ichigo berkata bahwa serangan panah suci miliknya itu lebih kuat dibanding punya Ishida, membuat Kyuubi Oppie pun mengatakan pada Ichigo bahwa sangat mustahil jika panah suci milik Ishida lebih lemah darinya. Dari perkataan itu, sepertinya Kyuubi Oppie sudah mengetahui tentang jati diri Ishida yang sebenarnya. Menyadari bahwa musuh rupanya mengetahui sosok Ishida, lantas membuat Ichigo pun mulai bertanya-tanya. Terlebih yang dia tanyakan lagi adalah sosok sang raja yang selalu disebutnya. Sambil menyarungkan pedangnya, Kyuubi Oppie pun memberikan sebuah pepatah. Bicara itu perak, diam itu emas. Karena dirinya sudah terlalu banyak bicara, baginya saat ini tidak ada gunanya untuk menjawab pertanyaan. Karena yang diperintahkan oleh sang raja saat ini adalah untuk mengalahkan Ichigo. Dengan kata lain, di sini Ichigo harus mati dan tidak perlu mengetahui lebih jauh lagi tentangnya. Kemudian setelah itu, seketika Kyuubi Oppie pun mulai menunjukkan keseriusannya untuk bertarung. Terlihat sebuah lambang Quincy yang berada di lengan kanannya, kini mulai mengeluarkan sebuah cahaya seolah akan mengaktifkan sesuatu. Saat cahaya besar itu dilepaskan, wujud Kyuubi Oppie pun mulai berevolusi. Penampilannya yang berubah itu menandakan bahwa kini dia memiliki kekuatan tempur berkali lipat. Dikatakan itu adalah sebuah kekuatan sejati yang hanya dimiliki oleh para Quincy. Nama dari kekuatan itu adalah Full Standing. Sementara itu, dari arah kejauhan, sepertinya Urahara dan Pesuke sudah menemukan Dondon Caka yang rupanya dia bersembunyi di dalam pasir. Saat itu, tiba-tiba saja Urahara memalingkan mukanya seakan merasa ada sesuatu yang besar muncul di luar Hoikomundo. Di akhir chapter 490 ini memperlihatkan kondisi Soul Society, di mana saat itu para Shinigami tengah kepanikan saat melihat kedatangan seseorang dari arah langit. Terlihat sebuah kaki dengan sepatu besinya tengah menampakkan diri dari atas Soul Society. Di panel pertamanya, diperlihatkan Kyuubi Oppie yang sudah berada di mode full standing, tampaknya membuat Ichigo dan yang lain tidak bisa merasakan adanya reatsu yang dipancarkan. Di tengah kebimbangan Ichigo, seketika Kyuubi Oppie pun kini sudah berada di belakangnya dan melakukan sebuah serangan. Serangan itu pun membuat Ichigo mulai bertanya-tanya,
kekuatan macam apa yang mereka sebut false standing ini. Dia pun teringat dengan perkataan Urahara yang mengatakan bahwa sarung tangan yang dipakai oleh Ishida adalah sesuatu yang bisa dikatakan borgol bagi Quincy. Yang mana jika para Quincy sering berlatih dengan memadatkan Reishi di sekitar, maka saat sarung tangannya dilepas, mereka akan memiliki kekuatan penuh yang biasa disebut Quincy Lead Steel, atau lebih tepatnya saat ini mereka bilang false standing. Sementara Ichigo memikirkan itu, tiba-tiba saja Kyuubi pun kembali melakukan sebuah serangan ke arah Ichigo. Seolah bisa membaca pikiran Ichigo, Kyuubi pun berkata bahwa kekuatan false standingnya itu sangatlah berbeda dengan apa yang dipikirkannya, di mana kekuatan false standingnya saat ini lebih kuat daripada Lead Steel milik Ishida. Karena baginya Ishida adalah seorang Quincy yang menolak akan perkembangan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Sambil menahan serangan Kyuubi, Ichigo yang mendengar hal itu pun terlihat merasa lega. Karena jika Ishida berubah menjadi bentuk sosok yang menjijikan seperti itu, mungkin saja dia akan membunuhnya. Kemudian pada saat mereka berdua saling berhadapan, Ichigo pun seketika mulai melepaskan serangan Getsuga Tensho ke arahnya. Namun sayang, serangan Ichigo itu rupanya tidak mempan pada Kyuubi. Dan terlihat di sana Kyuubi pun mulai meremehkan kekuatan Ichigo. Kemudian setelah itu, tiba-tiba saja Kyuubi mencoba mengayunkan pedangnya ke arah langit dan membuat sebuah gelombang cahaya. Sepertinya gelombang cahaya itu tengah mencoba menyerap Reishi di sekitar, baik itu pasir, lantai maupun bangunan di Hoiko Mundo. Bahkan santen Keshun milik Orihime pun juga ikut diserapnya. Di sini Orihime mulai menyadari alasan kenapa dia tidak bisa merasakan pancaran Reishi milik Kyuubi. Rupanya semua itu dikarenakan sejatinya Quincy tidaklah memancarkan Reishi, melainkan menyerap Reishi. Apalagi ketika kekuatan mereka sudah sempurna, tentunya mereka akan mampu menyerap semua Reishi yang ada di sekitar. Kemudian saat Gage hendak melepaskan serangannya ke arah Ichigo, tiba-tiba saja serangannya itu berhasil dipatahkan oleh sesuatu yang besar. Secara mengejutkan, rupanya dia yang tiba-tiba muncul itu adalah seekor makhluk buas yang sudah kita kenal bernama Aion. Seorang monster kuat yang tercipta dari lengan kiri milik Tres Bestias. Munculnya Aion tentu saja membuat Apache, Sungsun, dan Mila Rose kini terbangun dari ketidaksadarannya. Sepertinya pertarungan ini akan melibatkan kembali mereka untuk bisa mengalahkan Kyuubi. Di awal chapter 492 ini masih memperlihatkan pertarungan yang sedang terjadi di Hoiko Mundo, di mana saat itu munculnya Aion dan kembalinya para Tres Bestias membuat Kyuubi pun mulai terpojok. Atas perintah dari Apache, Aion pun segera mulai menyerang Kyuubi dengan begitu cepat. Terlihat saat keduanya beradu, sepertinya Aion berhasil memberikan luka pada Kyuubi. Kita bergeser ke Soul Society, tepatnya di dekat barak divisi 13. Saat itu Yuki dan Shino tengah dimarahi oleh salah satu seniornya untuk segera menghadap Kajomaru Hidetomo. Kemudian setelah itu, saat dalam perjalanan, Yuki pun mencoba bertanya pada Shino perihal kenapa Shinigami harus melawan Quincy. Bukankah pada akhirnya kita sama-sama mengalahkan Hollow? Secara mengejutkan, di tengah pertanyaan itu, tiba-tiba saja tepat di depan mereka muncul Kajomaru Hidetomo, pemegang kursi ke-6 divisi 13. Seakan ingin memberitahu mereka, Kajomaru pun perlahan mulai menjelaskan tentang apa yang sedang dipertanyakannya. Di sana, Kajomaru mencoba menjelaskan bahwa sejatinya perbedaan antara Shinigami dan Quincy adalah cara mereka mengalahkan Hollow. Kita tahu Shinigami biasanya akan mengalahkan Hollow dengan cara menyucikan dan mengirim mereka kembali ke Soul Society. Sedangkan para Quincy biasanya akan membunuh Hollow dengan cara melenyapkan dan menghancurkan jiwa mereka. Kita kembali pada siklus yang terjadi antara dunia manusia dan Soul Society. Ketika Shinigami sudah menyucikan para Hollow dan berhasil mengirim mereka ke Soul Society, maka rohnya itu akan mampu bereinkarnasi kembali ke dunia manusia. Dengan begitu, siklus perputaran roh yang terjadi di antara dua dunia itu bisa terkontrol dan terkendali. Sedangkan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Quincy, saat para Hollow sudah dilenyapkan sampai tidak tersisa, maka rohnya itu akan mati dan tidak bisa bereinkarnasi kembali ke dunia manusia. Dengan kata lain, jumlah roh yang berada di dunia manusia akan semakin bertambah. Dan tentunya hal itu akan mengganggu keseimbangan dunia.
Para Shinigami pun khawatir jika hal itu dibiarkan, Soul Society akan bercampur dengan dunia manusia dan tentunya akan membuat dua dunia itu hancur. Oleh karena itu, berdasarkan dari dua metode tersebut, orang-orang menganggap metode Shinigami lah yang akan mampu membuat keseimbangan pada tiga dunia, baik itu dunia manusia, Hoikomundo maupun Soul Society. Dan dari sinilah para Shinigami pun mulai menganggap Quincy adalah orang-orang yang merusak keseimbangan itu. Kemudian dikatakan 200 tahun yang lalu, para Shinigami pun memutuskan bahwa para Quincy ini harus dimusnahkan. Seakan tidak puas dengan penjelasan itu, Yuki pun bertanya kembali, apakah para Shinigami ini bertarung untuk alasan yang benar? Mendengar pertanyaan itu pun lantas membuat Kajomaru menjawab, jika hanya ada satu pihak yang bertarung untuk alasan yang benar, maka itu adalah sebuah penjajahan. Namun jika ada dua pihak yang bertarung untuk alasan yang mereka anggap benar, maka itu adalah sebuah peperangan. Kita pindah kembali ke Hoikomundo. Saat itu diperlihatkan Aion tengah menyerang ke Jopi dengan begitu ganas. Sepertinya pertarungan itu bisa diatasi oleh Aion seorang diri. Terlihat kekuatan besar yang dimilikinya itu bahkan mampu membuat Jopi tidak berdaya. Kemudian saat Apache mulai meremehkannya, seketika serangan tajam dari Jopi mampu mengenai bagian dadanya. Terlihat Jopi yang mulai bangun kembali sepertinya mampu menyembuhkan luka-luka yang sudah dia dapat dari Aion. Kini Kage pun menegaskan pada mereka bahwa kali ini aku akan membunuh kalian secepat mungkin. Awal chapter 493 ini masih memperlihatkan ketegangan yang terjadi di Hoikomundo, di mana saat itu Ichigo dan yang lainnya tampak begitu terkejut saat melihat Jopi yang tiba-tiba tengah mengumpulkan resi di atas kepalanya. Melihat hal itu pun secara tiba-tiba Aion datang mencoba menyerang ke arahnya dengan begitu ganas. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuh Aion terkelupas sampai menjadi tengkorak. Seakan resi yang dimilikinya itu berhasil diserap oleh Jopi. Kemudian setelah itu seketika wujud Jopi pun kini mulai berubah kembali. Terlihat penampilannya saat ini layaknya seperti monster yang menjijikan. Melihat hal itu pun lantas membuat para Tres Bestias mencoba menjauh dan berlari menuju ke tempat Orihime dan Shadow. Di sana Sung Sun pun segera melepaskan tekniknya dan membuat sebuah penghalang, di mana penghalang itu akan mampu menghalangi indera musuh dengan sempurna. Namun di tengah persembunyiannya mereka, tiba-tiba saja Jopi muncul dari arah belakang Sung Sun dan berhasil menyerap resi teknik miliknya. Dengan cepat, Kage pun mulai menyerang para Tres Bestias dan berhasil menyerap resi mereka. Kemudian di tengah ketegangan Orihime dan Shadow, yang mana saat itu Jopi sedang berada di hadapan mereka. Saat Kage hendak mendekat, tiba-tiba saja benda yang ada di kepalanya itu hancur akibat sebuah tebasan. Secara mengejutkan, rupanya orang yang berhasil menebasnya adalah Kurosaki Ichigo. Di sana, Ichigo pun segera mulai menyerang balik dan berhasil memojokkannya. Di panel berikutnya, diperlihatkan sang Raja Wonderbridge kini sudah berada di Soul Society. Entah bagaimana dia bisa datang, namun kedatangannya itu seketika langsung membuat panik para Shinigami yang tengah berjaga. Beberapa penjaga pun mulai mencoba menenangkan diri dengan berkata bahwa sang raja masih berada di luar Sakonmaku. Namun nyatanya saat Yuki bersama Kajomaru melihat ke atas, tampaknya kini sang raja sudah berada di dalam Sakonmaku. Terlihat sebuah ledakan dari arah tempatnya Kajomaru beserta penjaga. Sepertinya itu akan menjadi tanda bahwa peperangan akan segera dimulai. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya peperangan yang akan segera terjadi di Soul Society. Apakah Soul Society akan mampu menahan gempuran para Quincy? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.